Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina fi hadha as-sabah ayya nabda bi qira'atil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin wa nakhussu khususan ila masyayikhina fi muassasatina wa muassisi hadhihi al muassasah hadratus syekh Asy'ari ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أساتذتهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki ikulah fasal idza arada, itu ya. Idza arada, apabila berkehendak atau menginginkan. Idza arada nalikane karep. Idza arada, apabila berkeinginan sapa seseorang an yastabdila ing yen toh mengemukakan atau mengungkapkan sapa man bi ayatin kelawan satu ayat. Jadi kalau seseorang itu mau mengutip ayat, mau menyampaikan ayat, falahu maka iku boleh bagi man aroda tadi ya. Falahu maka iku boleh bagi dia apa an yakul falahu maka iku boleh bagi dia an yakula utawi mengucapkan an yakula utawi yento mengucapkan qala Allah Ta'ala kadza. Sini kosong. Qala Allah Ta'ala kadza. Jadi kalau kita ini mau ngutip ayat, mau menyampaikan ayat, maka didahului dengan qala Allah Ta'ala, lalu kadza itu maksudnya ayatnya dibaca, ayatnya apa. Walahu dan juga boleh lan iku boleh bagi man arada an yastabdila bi ayatin tadi an yakul utawi mengucapkan, atau boleh juga mengucapkan Allahu Ta'ala yakul kadza. Allahu utawi Allah Ta'ala iku yakul berfirman sapa Allah, lalu firmannya dikemukakan ayatnya kadza. Dua cara ini bedanya apa? Bedanya apa, Rek? Yang pertama dengan yang kedua ini, yang sama-sama bolehnya. Apa bedanya? Podo apa sama apa beda? Beda apa sama? Bedanya di qala satunya yakulu. Apa bedanya qala sama yakulu? Kalau qala fi'il madhi, kalau yakulu fi'il mudhari. Jadi boleh menggunakan fi'il madhi, boleh menggunakan fi'il mudhari.
Di kalau fi'il madhi ya itu terkait dengan yang disandarkan kepada Allah, maka ini maknanya menunjukkan satu kepastian dan itu bukan berarti dulu. Jangan mesti diartikan dulu. Contohnya ada ayat wa kanallahu ghafurur rahimah. Karena itu kan menggunakan fi'il madhi. Jangan diartikan dulu Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Enggak, ya dulu sampai sekarang itu berlaku terus. Jadi fi'il madhinya itu menunjukkan bahwa itu betul-betul serius. Sesuatu saja yang belum terjadi lalu menggunakan fi'il madhi itu bisa dimaknai dengan tahakkuk al-wuku'. Jadi peristiwanya seakan-akan sudah terjadi, sudah terrealisasi. Ada enggak contohnya dalam Al-Qur'an? Ada. Apa? Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata itu fi'il madhi. Amrullah itu artinya hari kiamat. Apakah kiamatnya sudah terjadi? Belum. Tapi digunakanlah ata untuk menunjukkan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Sama kalau habis subuhan baca waqiah. Tadi baca waqiah enggak? Disingkat. Karena nanti tak tunggu-tunggu, paling 6:30 nanti sekalian kita duhaan gitu. Tiba harus disusul tadi. Waqiah itu, al-waqiah itu maknanya apa, Rek? Kiamat kan? Al-waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'a yaqa'u. Kalau bentuknya waqi'ah berarti taqa'u. Itu kalau fi'il mudhari'nya. Tapi ayatnya kan idza waqa'at apa idza taqa'u? Idza waqa'at, kiamatnya sudah terjadi belum? Belum, tapi ini untuk menunjukkan bahwa kiamat itu mesti terjadi. Itu suatu keniscayaan. Baik kiamat sughra apalagi juga kiamat kubro. Jadi begitu. Jadi sama boleh dua-duanya, boleh qala, boleh yaqul. Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu disebutkan ayatnya. Atau boleh yaqulullahu taala atau qala Allah taala yaqul, itu juga boleh. Jadi sama-sama diperbolehkan. Paham ya? Sampean pernah dengar ada orang ceramah, lalu setelah ngutip ayat, belakangnya dikasih al-ayah. Itu kalau kenapa al-ayah itu? Jadi al-ayah itu kalau ayat yang dibaca itu belum selesai sampai rasul ayat. Tapi kalau sudah selesai, jangan diberi al-ayah. Umpama sampean dalil surat Al-Ikhlas tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Ini menunjukkan ketidaktahuan seseorang. Lawang sudah sempurna ayatnya, apalagi ini surat. Jangan dikasih al-ayah. Kecuali kalau sampean dalilnya begini, kita wajib bersyukur kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim. Biasanya lagu begitu itu lagi latihan khitobah. Ya. La in syakartum la azidannakum. Oh, enggak. Ayat yang lain aja contohnya. Apa contohnya, Rek? Yang sering dikutip tapi enggak tutup itu apa ayatnya? Yang ini yang sering juara khitobah siapa di sini? Apa kira-kira ayat apa? Apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Masuk ke situ ya. Al-ayah. Nah, itu kasih al-ayah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Karena memang saya ada lanjutannya itu wadhkuru ni'matallah kan. Tapi kalau sampai wa la tafarraqu al-ayah. Nah, itu maksudnya al-ayata ay istamir hadhil ayata. Tutuk melayati kidurung mari, itu maksudnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Wala karahiyata fi syai'in min hadza, wala karahiyata lan ora ana kemakruhan iku maujud. Jadi tidak ada kemakruhan iku maujud fi syai'in ing dalam sesuatu min hadza saking iki. Artinya apa?
Masih sampean bilangnya qala Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala atau Allah Ta'ala yaqul, itu tidak ada kemakruhan, sama-sama diperbolehkan. Hadza huwa as-sahih, hadza utawi ini iku huwa ya hadza iku as-sahihu, pendapat yang sahih. Iku as-sahihu, pendapat yang sahih, al-mukhtaru, yang terpilih, al-mukhtaru, yang terpilih, alladzi, yang alaihi iku ing atase alladzi, alladzi yang alaihi iku ing atase alladzi amalus salafi utawi perbuatan atau yang dilakukan ulama-ulama salaf, wal khalafi, dan ulama-ulama khalaf. Masih ingat periodisasi ulama salaf itu sampai abad keberapa Hijriah? Dulu pernah saya sampaikan. Setelah itu dianggap disebut ulama khalaf. Generasi salaf, generasi khalaf. Dulu pernah saya sampaikan juga ya, ini sekedar pengingat. Jadi kalau sampai menemukan generasi ulama khalaf, maka bacanya itu lamnya diharokati fathah, jangan disukun. Karena kalau disukun itu generasi, tapi yang generasi berikutnya yang melanjutkan, tapi penggunaan orang Arab kalau disukun itu menunjukkan sesuatu yang tidak baik, yang negatif. Tapi kalau fathah itu menunjukkan sesuatu yang baik. Contohnya dalam ayat Al-Quran, fakhalafa mim ba'dihim, bukan khalafun tapi khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Di juz 16 dia, di surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Jadi mereka meninggalkan generasi setelah mereka itu satu generasi yang khalfun. Yang mereka itu apa? Melalaikan sholat. Na'udzubillah. Kalau di juz 4 itu apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Kalau itu min khalfihim bicaranya. Dhi'afan khafu alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi yang dipegangi oleh ulama salaf dan khalaf itu mereka juga ada yang biasa menggunakan qala Allah, ada yang yaqulullah atau Allahu yaqul. Nah ini Imam An-Nawawi mengutip ada satu pendapat begini. Wa rawa, dan meriwayatkan, menceritakan sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud. An Mutarrif, dari Mutarrif ibni Abdillah ibni Asy-Syikhir. Asy-Syikhir atau Asy-Syikhir itu sembarang, nanti dicek lagi nama-nama orang misalnya. At-Tabi'i, jadi Mutarrif ini generasi tabi'in. At-Tabi'i al-masyhur, tabi'in yang masyhur, yang terkenal. Qala mengatakan sapa Mutarrif, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan. La taqulu, janganlah kalian mengucapkan innallaha ta'ala yaqul. Jangan mengucapkan innallaha ta'ala yaqul. Ini maksudnya Mutarrif, jangan menggunakan yang fi'il mudhari'. Walakin, akan tetapi, qulu, ucapkanlah, innallaha ta'ala qal, menggunakan fi'il madhi. Ini kata Mutarrif sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abi Dawud.
Ya mungkin beliau ini kalau menggunakan qol itu lebih mantap. Lanjutannya, wa hadza utawi hal ini alladzi yang ankara yang mengingkari hu ing alladzi sapa mutarrif. Kalau diterjemahkan Indonesia jadinya begini, utawi hal ini yang diingkari oleh mutarrif rahimahullah iku khilafun berbeda. Iku khilafun berbeda. Ma ing sesuatu jaa kang teka bihi kelawan ma opo Al-Qur'an was sunnatu Al-Qur'an dan sunnah. Ternyata yang disampaikan oleh mutarrif, yang diingkari oleh mutarrif tadi, katanya tidak boleh mengucapkan Allah yaqul, tapi harus innallaha ta'ala qal, menggunakan fi'il madhi, itu ternyata berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa fa'alat, dan melakukan hu ing ma, sopo as-sahabatu para sahabat. Waman dan orang-orang ba'dahum setelah generasi sahabat, berarti para tabi'in, tabi'it tabi'in. Radhiya mudah-mudahan meridhai sapa Allahu Allah anhum terhadap mereka. Jadi gini kata Imam Nawawi, mutarrif itu ada mengatakan pendapatnya, dia mengingkari bahwa jangan pakai yakul tapi pakai qala Allah saja, pakai qala, pakai fi'il madhi. Ternyata yang disampaikan mutarrif ini itu tidak sama dengan Al-Quran sendiri, dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Buktinya apa? Nah ini, dipaparkanlah buktinya. Faqad qala Allah Ta'ala, maka benar-benar telah berfirman atau berfirman sapa Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, dalam firman-Nya Allah mengatakan, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Intinya Imam Nawawi itu memaparkan ayat ini bahwa Allah sendiri loh dalam Al-Quran itu yang mengatakan yaqulu, wallahu yaqulul haq. Seandainya yang diingkari oleh mutarrif tidak boleh menggunakan yaqulu, maka tidak mungkin ayatnya menggunakan yaqulu gitu loh. Paham ya? Allah sendiri yang menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 4, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Sudah ada yang sampai Al-Ahzab? Yang sudah hatam siapa ini? Al-Ahzab sudah sampai ya? Ada di Quran itu. Al-Ahzab 2 lempir terakhir di juz 21 masuk di juz 22 itu kira-kira 3 lempir itu. Ayat ini kalau tidak salah berbicara mengenai dulu itu Nabi itu punya budak yang dimerdekakan, yang kemudian diangkat sebagai anak, namanya Zaid. Zaid itu asalnya dulu namanya itu dinisbatkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu bukan anak kandungnya Rasulullah, karena putra kandungnya Rasulullah itu yang laki-laki itu semuanya wafat ketika masih kecil. Sayyid Abdullah, Sayyid Al-Qasim, lalu juga siapa namanya? Ibrahim. Sayyid Al-Qasim dan Ibrahim itu ya. Lalu Zaid ini ketika turun surat di Al-Ahzab itu, ayat di dalam Al-Ahzab itu, Allah mengingatkan kepada Rasulullah bahwa kalau anak angkat itu
tidak dinisbatkan kepada bapak angkatnya, tapi tetap dikembalikan kepada bapak kandungnya. Ya, maka ayat lanjutannya kan ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu dengan nisbatnya kepada bapak mereka. Maka setelah itu tidak lagi Zaid bin Muhammad tapi menjadi Zaid bin Al-Harithah. Mungkin kalian pernah dengar Zaid bin Harithah. Yang nanti ketika menikah dengan Ummu Aiman, dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu termasuk salah seorang panglima perang yang pernah ditugaskan Rasulullah ketika usianya masih muda sekali. Termasuk delegasi terakhir yang diperintahkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Jadi ayat ini mengatakan Allah berfirman atau mengucapkan wallahu yaqulul haqqa. Itu harokannya punya samain haqqu apa haqqo? Haqqo bener ya? Ada yang pakai kitab ini? Enggak ya? Ini yang generasi-generasi awal dulu. Ini keliru ini. Ini haqqu di sini. Masuk yaqulu opo al haqqu kan tidak mungkin. Ayatnya jelas wallahu yaqulul haqqo. Nangis sekarang tidak bisa ikut ngaji pagi ini. diajak masuk ngaji. Tambah nangis. Boleh Mbak E. Yang merasa jadi Mbak silakan. Faham ya maksud paragraf ini dari Imam Nawawi? Sakjane mek singkat loh, tapi ya memang harus difahami. Jadi gini, kalau sampean mau ngutip ayat, sampean boleh mengatakan qala Allahu ta'ala atau boleh Allahu yaqul. Boleh menggunakan fi'il madhi atau boleh menggunakan fi'il mudhari'. Muncul pendapat dari mutarrif, katanya mutarrif jangan mengucapkan yaqul tapi ucapkanlah qala Allahu ta'ala, pakailah fi'il madhi saja. Ternyata di counter atau dijawab oleh Imam Nawawi, loh, lawang Quran sendiri bahkan dalam hadis Rasulullah, bahkan para sahabat Nabi dan generasi-generasi setelah sahabat itu sering mengucapkan yaqulullah. Tidak apa-apa yaqulullah itu. Pertama buktinya mana? Ayat Quran sendiri mengatakan wallahu yaqulul haqqo. Kan begitu. Seandainya tidak boleh menggunakan fi'il mudhari', maka tidak mungkin ayatnya wallahu yaqulu tapi menggunakan qalallahu al-haqqo gitu loh. Ini semua tok saja nih. Tapi kalau kadang-kadang kalau tidak kita pelajari bareng-bareng itu moco itu ya bingung iku apa karepe iki. Apalagi tulisannya tidak ada simbol harokat, dikira sukun semua. Ayo baca meneng ae. Kenapa? Karena sukun semua. Tapi kalau sudah dibacakan kan insya Allah bisa. Nanti kalau kalian pulang itu bisa insya Allah. Saya masih punya dulu, termasuk kitab saya dulu ketika ngaji Jalalain. Itu ya gitu, pinggir-pinggirnya tak coret-coret. Gitu. Bagus itu. Karena kadang-kadang itu kalau penjelasannya kita catat di tempat lain, apalagi di selembar kertas begitu ya, nanti kertasnya hilang bingung ya. Kalau di pinggir-pinggir itu tidak apa-apa, kalau masih mondok itu nanti ketika mau ngajar mutolaah lagi itu enak. Tidak bingung. Loh, karena nanti ketika pulang kan setiap orang kan tidak tahu nanti apakah sama nanti kitab ini ngajar buku ini, kitab ini atau kitab yang lain kan tidak tahu. Tiba-tiba dapat suami umpama seorang kiai ya bagus. Ya kalau Gus insya Allah masih muda, tapi kalau dapat kiainya berarti sudah. Lalu sudah ada pondoknya, mulai dari anak TPQ, lalu sampai pulang dari pondok sudah menjadi seorang hafidho, ya kan? Karena sudah diputuskan, ku putuskan satu impian kan gitu.
Baru sampean, ayo sampean ngajar apa ini? Oh, saya ngajar atibian saja ini. Tapi tidak mulai pertama ya, kenapa? Karena dulu saya ngajinya mulai tengah-tengah. Dulu saya mondok itu udah melanjutkan ini, jadi tidak mulai awal. Ya bingung ya, sampean sini berapa tahun? Maksimal 6-7 tahun. Kecuali kalau dari sanawiyah, aliyah sampai kuliah. Banyak nanti. Kalau dari aliyah sama kuliah berarti kan kira-kira 4 tambah 3. Itu aja kadang-kadang saya ada kosongnya ya. Ya Ahad kemarin kosong. Ahad kemarin saya izin tidak masuk itu karena mendadak ada undangan acara yang undangannya jam 7. Jadi tidak mungkin kalau berangkat dari sini setelah ngaji jam 6, jam 7 sampai Malang itu waduh. Karena ilmu saya belum sampai pada ilmu melipat bumi. Baru melipat kertas. Karena kalau melipat kertas kan sejak kecil diajari kan, ada kertas lipat. Ya, sehingga sampai sekarang kita biasa melipat kertas. Termasuk buku, kadang habis dibaca itu dilipat. Jadi buku banyak lipatan tapi lipatan tok diwaca apa enggak wallahu a'lam. Ya muga-muga diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan wa fi sahihi Muslimin. Wa fi sahihi Muslimin dan ing dalam kitab Sahih Muslim. Jadi di kitab Sahih Muslim itu ternyata juga ada argumen yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri itu ketika berfirman, ketika dawuh dalam hadis-hadis beliau, itu beliau mengucapkan yaqulullah, bukan mengucapkan qalallah. Tapi menggunakan fi'il mudhari'. Maka di awal tadi sudah dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa wala karahata fi syai'in min hadza. Tidak ada kemakruhan, sama-sama boleh. Tetap kita baca ya. Wa fi sahihi Muslimin lan iku ing dalam sahih Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol utawi terdapat riwayat an Abi Dzarrin dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qol Abi Dzarrin berkata, Abi Dzarrin cerita ini Rasulullah itu pernah dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi dawahnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah, berfirman sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ini biasanya hadis tentang bicara mengenai tafsir bil ma'thur. Sampeyan tahu tafsir bil ma'thur ya? Tafsir itu kalau ditinjau dari penafsiran dari konteks mengangkat riwayat atau tidak, itu ada dua, ada namanya tafsir bil ma'thur, ada namanya tafsir bil ra'yi. Yang bil ma'thur itu mengutip riwayat umpama Rasulullah pernah dawuh begini menjelaskan tentang ayat ini. Itu seperti tafsir Ibnu Katsir, itu banyak mengutip riwayat. Kalau tafsir birro'yi itu yang harus kita pahami. Birro'yi itu kan menggunakan ijtihad dari mufassir. Tapi ijtihad mufassir itu tidak asal menafsirkan karepe dhewe, tapi harus punya landasan-landasannya. Lah landasannya itulah yang disebut dengan usulut tafsir. Jadi yang harus sampean pelajari masih panjang. Nah, itu usulut tafsir itu. Kalau kalian kuliahnya jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu dipelajari. Jadi ada kaidah-kaidah penafsiran. Jadi semua itu ada usul. Fikih itu produk hukum. Bagaimana meramu hukum sampai menjadi produk fikih, maka dipelajari yang namanya usulul fiqh. Tafsir. Tafsir itu kan mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Tapi itu tidak asal-asalan, ada usulut tafsir. Sampai belajar nahwu enggak di sekolah? Nah, nahwu itu juga ada usulun nahwi. Gimana dulu ceritanya kok mubtada itu begini? Usulun nahwu itu dipelajari epistemologinya. Tahu epistemologi? Yang kuliahin mesti tahu. Apa epistemologi itu? Loh, sampean tak urut kuliah iki.
Kalau yang belum kuliah secara real, ya kuliah biasa saja. Tahu kuliah? Ini kuliah uyah. Kalau kata filosof itu, kata ilmuwan, filsafat itu kan induk dari ilmu pengetahuan. Kalau kalian nanti di kuliah itu belajar filsafat umum, mesti filsafat itu ranahnya ada 3. Pertama epistemologi, yang kedua ontologi, dan yang ketiga aksiologi. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau epistemologi itu bicara mengenai asal usul, sumber. Ya. Teh iki, tak gampang dong ini, Rek. Analoginya biar gampang. Ini kan teh ya, jadi kan tinggal minum kan. Epistemologinya berarti iki teh iki nggaweni ya apa? Mulai dari tehnya, pakai teh celup atau teh yang apa? Teh tarik atau apa namanya itu. Nah ini ada asal usulnya. Teh itu mulai dari daun teh, dipetiki. Kalau teh pucuk itu diambil dari pucuknya. Itu yang katanya masih seger itu. Lalu dikeringkan, diolah, jadilah teh. Lalu sampean buatnya, kalau teh celup berarti dicelup, dituangin air panas. Panas apa hangat ini? Awalnya panas jadi hangat. Kasih gula, diaduk. Itu berarti bicara mengenai epistemologi. Ilmu itu ada prosesnya. Sampean belajar nahwu yang sekarang sampean pelajari bahwa mubtada itu marfu, dirofakkan oleh amil. Amilnya maknawi umpama ya sampai dalam begitu ya. Wes gak usah jero-jero lah, yang penting wujudnya wes mubtada itu rofa. Nanti tanda rofaknya pakai apa? Oh lihat-lihat. Kalau kalau isim mufrad berarti pakai dhamma. Kalau isim jamak mudzakkar salim berarti tanda rofaknya menggunakan dan seterusnya itu. Itu kan jadi sudah. Tapi ada namanya usulun nahwi. Iki apa kok mubtada ini? Nah, didatangkanlah syawahid. Syawahid itu dasarnya apa? Dari Al-Qur'an. Idza jaa nasrullah, itu bicara fa'il. Jaa itu fi'il, nasrullah fa'il dari jaa. Kan begitu? Maka ini menjadi syawahid. Sama sekarang enggak paham enggak apa-apa. Sementing dirungokno sik ae. Karena pemahaman itu seringkali begini ya, ini sering saya sampaikan ini. Saya nggak paham, nanti ketemu guru yang lain dijelaskan ini, ketemulah. Oh, dulu yang dijelaskan itu baik ini tak. Oh, ilmu itu kalau sudah itu berarti sudah ada futuh. Kalau masih itu baru mulai. Apa ini? Kalau A itu biasanya ini ditandai dengan mengkerut sini, mencurang. Berarti itu sudah bagus, berarti ada, sama mikir. Yang bahaya itu sejak awal sampai akhir sekolah dan kuliah. Tidak pernah A, tidak pernah sampai ke O. Meneng. Ya gak mencurang. Bahaya. Loh, mencurang kan salah satu tanda fisik Anda berpikir. Tapi aja terus-terus norek. Ini stres nanti. Ya ada waktunya refreshing. Tapi aja kebablasan. Nanti akan refreshingnya timbang sinau nih. Gak ketemu O. Itu A terus itu. Sampai pulang ke masyarakat. Aduh, saya tidak siap. Aduh, terus itu nanti jadinya. Paham ya? Jadi A itu cek ngeluh. Baru mulai masuk hutan. Nanti masuk ke hutan belantara. Sampai harus ketemu jalan keluar. Lah filsafat itu mengajarkan pertama epistemologi. Jadi ilmu itu ada usulnya. Iki apa hukumnya gini. Dicarilah usulnya. Nah, berarti epistemologinya di situ. Kalau sudah jadi satu produk, fikih umpama, wudu, rukunnya wudu ini, itu sudah produk. Teh tadi ya, bahannya tadi itu epistemologi. Kalau sudah jadi produk ini teh, wujudnya ini namanya ontologi. Substansi dari ilmunya, substansi dari tehnya itu berarti ini ontologis. Jadi teh ini udah terhidang kan di hadapan kita. Yang terakhir, aspek aksiologi. Aksiologis itu apa? Manfaat dari setelah jadi ini. Teh itu sudah jadi ini. Aksiologinya apa? Untuk diminum. Pagi-pagi ngeteh itu menghangatkan tubuh. Ngajinya jadi semangat. Mestinya jam 6 selesai sampai jam 7 mau begitu. Fikih. Produk fikih. Imam Syafi'i menetapkan
rukun wudhu, niat, ya kan? Lalu membasuh wajah. Seret, terakhir tertib berurutan, tidak boleh diacak. Fungsinya apa? Biar orang mukallaf, orang muslim itu tahu dan agar wudhunya sah. Ya, kalau tidak tahu itu, tidak tertib, rukunnya tidak terpenuhi, wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya jadi tidak sah karena toharohnya tidak beres. Berarti itu aspek aksiologi. Fikih itu untuk apa sih? Loh, untuk ini loh. Paham ya? Sampai menghafal Quran itu kulaan materi yang sangat kaya. Menghafal Quran itu kulaan materi yang sangat kaya yang nanti bisa diolah. Dr. Ahsin Sakhok, Yai Ahsin Sakhok Muhammad itu pakar rosem, pakar qiraat di Indonesia itu menulis dalam buku beliau, anak yang hafal Quran itu ibaratnya sudah punya modal sebongkah emas. Yang bahaya tuh, saya kemarin podcast di HTG itu ya. Jadi HTG di UIN itu teman-teman tuh bikin acara podcast. Beberapa pembina itu ya diajak podcast lah, biar ada saingan nyanyi siapa, Deddy Corbuzier atau yang lain gitu lah. Saya itu kemarin cerita begini, sebongkah emas itu dapatnya itu tidak gampang. Sampai ngapalno kan gak gampang. Di saat yang lain yang tidak menghafal itu nyantai-nyantai, sampai harus nambah, sampai harus deres. Bahkan nanti wisuda itu menjadi satu pintu awal kesuksesan Anda. Berarti sampean sudah dapat emas, sudah diakui. Tinggal berikutnya, apakah emas itu tetap bisa sampean jaga atau tidak. Yang bahaya itu kalau emasnya hilang. Itu nyarinya lagi itu susah. Kalau sekarang sampean masih fokus nyari emas, ngumpulkan emas dikumpulkan sampai jadi banyak. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren, apalagi sudah menikah, emasnya hilang, itu nyarinya sulit. Kenapa? Karena sampean punya tanggung jawab yang lain. Kalau sekarang masih di pondok ini kan masih fokus. Apa kegiatan sampean kecuali, kan tidak ada kegiatan lain kecuali ngaji, belajar, ya kebutuhan manusiawi, makan, minum, dan seterusnya, mandi dan seterusnya, tidur, istirahat. Sampean belum memikirkan nanti atau besok saya mau belanja apa untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, kan belum mikir itu. Malah mikir gawe dhewe tok. Sajane aku pengen rawon, tapi karena masakannya adanya ini ya sudah ini kan begitu. Tapi kan masih bisa makanya kalau liburan itu biasanya di rumah itu permintaannya ke orang tua itu minta masakan yang beda. Tapi masakan di pondok itu kadang ngangeni. Nanti kalau sudah boyong itu masakan-masakan di pondok itu membuat kangen biasanya. Jadi kegiatan sampean kan tidak lepas dari itu. Ya tadi itu, deres, ngaji ya, nambah murojaah, sinau. Ada yang mikir, saya ini belum punya uang hari ini, saya kerja apa ya nanti ya. Sampean kalau nggak ada duit, bilang ke orang tua atau orang yang membiayai sampean, saya butuh ini. Kalau yang dikirimi pas-pasan ya syukuri, tinggal memanage dari apa yang ada itu. Cek iso mondok, barang itu kan sesuatu yang sangat berharga. Banyak loh anak yang pingin mondok, orang tuanya tidak pingin anaknya mondok. Atau sebaliknya, orang tuanya pingin anaknya mondok, tapi anaknya tidak kerasan, tidak pingin mondok. Itu banyak yang begitu. Makanya sudah di pondok harus disyukuri. Jadi kembali ke tadi itu. Jadi emas itu bisa diolah. Jadi sama ini sedang kulaan materi yang sangat berharga. Dulu Yai Tain pernah cerita, Quran diapa-apakno iku kena. Yang Qurannya sudah hafal lancar, diundang khataman bisa.
Ngaji dimanapun, tidak butuh Quran Android, tidak butuh mushaf. Wah, itu kalau sudah jadi hafalannya. Lalu yang tartilannya bagus, ngajinya enak, itu bisa aktif di MTQ melalui jalur MHQ. Yang ditambah bisa qori, itu bisa jalur lebih dari MHQ, 5 juz tilawah. Nanti didalami lagi sak maknanya, itu bisa sambil latihan, sambil tadabbur Al-Quran, bisa ikut musabaqah tafsir. Yang tulisannya bagus, tangannya diberi kelebihan oleh Allah, bisa khot. Itu kan begitu. Lengkap sudah. Sampai isok ngaji, itu sudah satu hal yang harus disyukuri. Orang tidak bisa ngaji itu tersiksa hidupnya. Mungkin usia 30, 40, 50 tahun belum terasa. Usia 60 tahun baru terasa kalau orang tidak bisa ngaji itu susah. Karena uang usia 40 tahun ke atas, apalagi sudah 60 tahun, itu dipikir mek siji. Uripe wis suwe, karek ngenteni kapan Israel akan menjemput. Nah, ono uang usia 60 ke atas kok masih lupa, ini berarti ada yang salah pada diri orang itu. Makanya ada ulama-ulama itu yang menulis buku rahasia umur di atas 60 tahun. Jadi 60 kok sing dikejar hanya masih sifatnya duniawi, tidak berorientasi akhirat, berarti ada yang keliru. Kalau sampean sejak muda sudah orientasi akhirat, tapi dengan tidak meninggalkan dunia, karena dunia itu adalah mazro'ah lil akhirah. Itu sudah benar, insya Allah jalan terus lurus. Amin. Lo kan begitu. Urip iku cepet rek. Ada yang kelas 3 aliyah, masuknya dari sanawiyah siapa? Rasanya baru kemarin apa sudah lama 6 tahun itu? Rasanya baru kemarin. Berapapun usia kita, mesti rasanya baru kemarin, kayaknya baru kemarin. Loh, saya ini sekarang sudah setua ini. Saya 18 masuk ke 19 tahun. Itu rasanya juga baru kemarin, padahal sudah hampir 20 tahun. Nah wes, tak hitung gini aja. Saya mulai ngaji riwariwi dari Malang ke sebelah. Dulu saya kan tinggal di sini 5 tahun, tahun 2010. Sampai kelas berapa 2010 itu? TK. 2010 sampai 2015 saya di sini. 2015 saya tinggal di Malang, setiap Ahad saya ke sini kecuali ada uzur ya. Itu sudah berapa tahun? 16, 17, 18, 19, 20, 2021, 22. 7 tahun. 7 tahun lu gak kerasa. Iya ya 7 tahun. Dulu anak-anak yang saya ajar ketika kelas 1 sanawiyah, sekarang sudah pada gendong bayi. Saya tanya, putranya mbak? Bukan, ponaan. Oh belum berarti. Tapi ada yang memang anaknya juga ada. Sehingga berarti otomatis saya ini menjadi semakin tua kan, umurnya nambah kan. Umurnya gue kerasanya ya baru kemarin. Padahal 2010 sampai 2022 itu sudah 12 tahun. Padahal sekolah sanawiyah sampai aliyah saja itu 6 tahun. Tambah 6 tahun. Iya kan? 12 tahun. Kemarin saya dikirimi undangan via WA. Ada dulu santri di lokal Utara 1. Utara 1 apa 2 ya? Utara 1 itu. Anak Mojowarno sini. Wisuda hafidhohnya, wisuda tafid di sini ikut tahun 2000, saya lupa. 17 apa 18 ya? 17 apa 18 itu. Lulus aliyah ya kisaran tahun itu ya. Setelah lulus aliyah, dulu setornya ke Ustadz Nur Kholis. Ustadz Nur Kholis tahu ya? Hatam. Setelah hatam mau kuliah, oleh pamannya dites Qur'annya. Pamannya juga seorang menghafal Qur'an. Bahkan pamannya itu aktif di Simaan Mantap itu yang Jantiko yang dirintis Gusmi dengan Yai Ahmad Siddiq dulu.
Ternyata menurut pamannya bacaannya masih amburadul. Akhirnya dipondokkanlah di Bogor, di Kiai Mustafa namanya. Pondok di sana, dandani Qur'ani. Setelah dandani Qur'ani 2 tahun setelah itu baru dia kuliah. Ketika kuliah itu maunya kuliah di Malang, tapi oleh kiainya enggak boleh, harus di sini aja. Akhirnya kuliah di Jakarta karena istrinya Pak Kiai Mustafa itu ketua jurusan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Syarif Hidayatullah itu. Sudah di sana setengah tahun yang lalu pas tahun yang lalu saya lupa. Ini Aulia ini WA saya, minta doa katanya mau riyadhoan. Miftahul Aulia namanya. Riyadhoan itu ternyata oleh gurunya Riyadho itu dalam kondisi puasa itu selama 40 hari itu harus menghatamkan setiap hari. Jadi Qur'annya itu dicor. 40 hari loh ya. Sehari hatam. Berarti kan terulang 40 kali selama 40 hari dan itu dalam kondisi puasa. Lulus. Sudah jadi laporan. Kemarin ngirim WA oleh kiainya itu dijodohkan dapat suami hafid juga, alumni pesantrennya Gus Mun'im di Asyadzili. Qur'annya bagus juga. Loh kan gitu, itu kan yang atur Allah. Nah itu tidak lepas dari perjuangan khidmahnya dia kepada Allah melalui kalamullah. Sehingga ditata oleh Allah. Kuliah ditoto, Qur'annya ditoto, dia usahanya kayak gitu, jodohnya ditata. Jangan bermimpi, saya ingin jodoh yang begini idealnya. Hafal Quran, ganteng, umpama ya, sugih. Kabeh pokoknya diborong lah. Tapi sampean enggak ada usaha apapun. Jadi gampangannya gini, Rek. Kalau Anda mengajukan proposal kepada Allah untuk mendapatkan pendamping yang terbaik, maka upgrade-lah diri Anda, pantaskanlah sampean. Sudah nanti Allah yang nata. Faham maksud saya? Wes pokoknya ngaji yo. Kok dene sudah ngaji, sudah berusaha kok jodohnya ketemu sesuai apa ndak diharapkan, pasti ada rahasia yang ada hikmah di balik itu yang kita belum tahu. Manusia itu kan pandangannya terbatas. Saya kasih gambaran gini aja. Kalau sampean bisa nyupir atau kalau nggak bisa nyupir duduk di jok paling depan kalau naik mobil. Ada yang punya mobil sedan? Sedan itu tinggi apa pendek? Pendek. Seda dengan sedan itu beda ya. Sedan, seda. D sama D itu beda. Makanya dulu ada guyonan begini. Pangeran Diponegoro, sedane tahun piro? Maksudnya bukan sedane tapi sedane. Sedo maksudnya, meninggalnya tahun berapa. Kalau D dengan D, itu kan beda pengucapan, hurufnya sama. Hanya beda artikulasi. Beda alufun, kalau dalam kajian bahasa itu alufun. Itu sudah beda maknanya. Apalagi beda huruf, makanya sin dengan shin itu beda artinya. Qaulan sadida dengan qaulan syadida itu beda maknanya. Kalau ditanya, Pangeran Diponegoro, sedane tahun piro? Jawabannya, zaman Pangeran Diponegoro belum ada sedan. Loh kan begitu, karena sedan nih. Mestinya Pangeran Diponegoro sedani da. Tahun piro? Tahun 1700. Tahun berapa, Rek? Meninggalnya Pangeran Diponegoro. Sembuhlah kalau saya pikir teman-teman itu ujian. Saya kembali ke materi tadi. Materi apa tadi kok lali? Apa mau cerita apa tadi? Hah? Oh ya mobil. Naik sedan dengan naik Avanza, dengan naik Elf, dengan naik bis. Itu pandangan ke depan sudah beda. Sama kalau naik sedan, depannya ada truk, depan tidak kelihatan apa-apa. Taunya ya hanya truk saja. Katanya nyalip tuh, kakek tau belas ngarep. Naik mobil yang lebih tinggi, masih tidak kelihatan. Kalau naik bis, depannya truk yang biasa, truk box itu, bis masih bisa jangkauannya sampai sana. Kita itu hamba itu kecil. Melihat sesuatu yang ada di masa depan,
itu tidak terjangkau. Paham ya? Ini gak ketok. Taunya kita hanya tahu hanya sebatas pandangan kita saja karena posisi kita. Tapi kalau Allah itu maha besar, maha segala-galanya, maka jangkauannya itu sangat luas sehingga melihat sesuatu itu pasti lebih utuh. Tadi saya analogikan dengan bis itu hanya untuk memberi gambaran, bukan bermaksud menyamakan dengan bis, enggak. Wong kita naik bis saja, tapi kalau mau turun di bis itu, turun di Bogorojok sini, sudah duduk di posisi depan, kan ketok lebih jauh pandangannya. Karena posisinya atas dia. Jadi manusia itu seringkali protes hanya gara-gara pandangannya terlalu sempit, lalu dia memutuskan dan menyimpulkan dari apa yang dia pandang itu. Padahal menurut Allah, sabarosik talah, iko loh, ada sesuatu yang kamu belum tahu karena terbatasi oleh sesuatu. Kan begitu. Tapi salah satu ikhtiar zahir dan batin yang harus kita lakukan, kita harus mengupgrade diri sejak dini. Jangan nunggu nanti usia 25. Yang banyak itu kan ada gadis-gadis itu yang lupa. Pacar ganta-ganti. Ilmu tidak di-upgrade, kesolihahan tidak di-upgrade. Begitu usia 25, 26, itu sudah putus mantannya itu ada 40 orang, umpama. Itu berarti dalam 1 tahun putus berapa kali. Begitu sampai di usia itu, 25, 26, 27, diuji, jodoh tidak kunjung datang. Jangan dianggap loh ya, yang ketika sanawiyah aliyah itu sergap pacaran, pacarnya banyak di mana-mana, itu ketika nanti waktunya menikah itu cepat, belum tentu. Jangan dianggap yang pacarannya 10 tahun, itu ketika menikah itu langgeng, belum tentu. Ada yang usia pacaran lebih lama dibanding usia pernikahan. Pacaran 7 tahun, pernikahan 7 bulan, selesai. Naudzubillah. Tapi sebaliknya, ada yang tidak pernah pacaran, tapi begitu dapat jodoh, Allah kasih yang terbaik dan itu langgeng selamanya fid dunya hatal akhir. Loh kan begitu, dianugerahi putra-putri yang sholihah. Kira-kira sampean milih yang di? Nah iya. Karena kalau sudah kena ini sampean di usia-usia sekolah, usia menghafal, waduh konsentrasi sudah tidak karuan. Ngaji itu Quran yang ini tapi bayangannya kemana-mana. Akhirnya Quran dicekel tok ini.
ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Wa inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idznika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat barakah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.